Oke guys, masih bersama dengan saya anggota Gentiara. Oke Vicky, udah episode 2 masih kosong. Akan tiba saatnya. Iya, gak apa-apa. Episode 1, episode 2 kosong, episode 3, episode 4, episode 5 tutup. Oh, enggak. Ini Kita apa masih acara? banyak anggotanya. Wah, pokoknya itu progresnya tuh naik terus, kurva itu naik terus gitu. Oke, dan di sini sekarang sudah kedatangan bintang tamu spesial banget. Bener banget. Bintang tamu kita ini adalah seorang pedagang pasar. Bener. Beliau tuh terkenal banget sebagai supplier bumbu ke dapur-dapur ibu rumah tangga. Bener. Nah, mari kita sambut aja Om Ahmad Supari atau Superi. Gimana Om, kabar Om? Alhamdulillah sehat. Ini manggilnya Om aja biar kayak Om aja. asik gitu ya. Biar agak kelihatan muda. Kalau Pak mau tua Oh iya. agak putih dan Om Peri, keseharian masih dagang? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dagang. Ini pulang pasar ya Om ya? Iya. Nggak apa-apa kan? Maksudnya dari pulang pasar nggak pulang ke rumah dulu, mampir di sini dulu nggak apa-apa lah ya. Santai pokoknya. Pokoknya luar biasa banget Om Peri ini waktu untuk Gentiaras. Ini gini. Pokoknya kalau untuk Gentiaras waktunya spesial. Ya. Tetap diluangkan waktunya khusus. Oke. Ntar dulu, tak minum dulu. silakan Om diminum. Oh, iya. Spesial banget. Walaupun minumannya pahit, tapi hidup kita harus tetap manis. Ya, setuju saya. Walaupun belum manis, nanti kita lama-lama kan akan menjadi manis. Insya Allah. Amin. Langsung aja ya Om ya. Ya, boleh. Om Peri ini boleh ceritain nggak sih Om? Awal-awal mula ke mungkin Om Peri perantau ya Om ya? Ya dari kecil Hmm? emang kehidupan saya itu dulu di Serang. Oh di Serang. Asal saya dari kota Serang, Banten. Kesehariannya ya seperti anak-anak kampung itulah. Nyerang kamu sebelah Ya. gitu nggak Om? Jadi saya Enggak, itu Serang. Oh, Itu Serang. beda ya. Beda. Oke. Beda, Vicky, beda. Beda. Dari kecil saya emang dibesarkan di Serang. Setelah sekitar umuran 7 tahunan lah, baru pindah ke Tanjung Karang. Disekolahkan di situ sama orang tua sampai lulus, sampai pesantren ke Serang lagi. Oh balik ke Serang lagi? Iya, baru ke Serang lagi ke pesantren, baru pulang lagi ke Lampung kerja. Itu pas balik ke Lampung lagi umur berapa itu? Sekitar umuran pokoknya tahun 2005. 2005. 2005 saya masih SD, Vicky. Ya, tahun 2005. 2005. Tahun 95. Saya belum lahir. 95. Zaman waktu itu masih presidennya Pak Soeharto. Oh iya. Nah, jadi saya dulu kehidupan saya tuh dulu ya dibilang tragis banget. Aduh, agak sedih nih. Masih susah lah. Dulu saya pertama kali kerja itu saya kerja kuli pasar. Kuli pasar, Ya, oke, di jadi tahun kuli 95 panggul. itu. Tahun 95 sampai tahun 2000. Cepat Lama ya? 5 Lumayan. tahunan. Tahun 2000. Nah, setelah tahun 2000 itu ya ada peningkatan lah kerja saya, jadi naik jabatan istilahnya dari Jabatan, kuli oke. panggul jadi mandor. Oh, dari mandor. Pasar. Iya. Ya ini mah perjalanan hidup saya nih. Iya, kenapa, Om? Dari nol, soalnya dari nol kan. Setelah dari mandor pasar itu saya kerja terus sampai menikah. Setelah menikah itu saya kerja di salah satu toko. Oh, jadi karyawan toko. Ya, karyawan toko. Baru setelah menikah itu pindah karir Iya, gitu. saya pindah kerja ke toko karena saya pengen dapat penghasilan tetap. Tetap gitu ya. Banting setir gitu lah istilahnya. Nah, dari setelah kerja di toko itu saya udah berkeluarga. Tahun 2000, tahun 2003 kalau nggak salah cuma 3 tahun di toko itu saya dagang. Itu posisi pas Om Peri dagang, udah resign apa masih kerja di situ?
udah resign. Oh, udah resign. Keluar. Jadi Saya keluar karena saya kepingin mendapat penghasilan yang lebih tinggi lah, lebih karena keluarga. Waktu itu saya baru punya anak kalau nggak salah 1. Saya dagang soto ayam lah dulu. di mana itu? Ya di Pasar Tugu juga. Di Pasar Tugu juga Mas Di Yan. Pasar Tugu itu saya dagang soto ayam, terus dagang ketoprak. Nah, karena saya dagang soto ayam ketoprak itu kayaknya kok nggak ada peningkatan, saya beralih dagang buah. Oh, dagang buah juga. Dagang buah. Jadi ngelencongnya banyak banget apa? Ya. Jauh. Belok-belok gitu loh. Dari saya dagang buah itu saya punya karyawan 3. Nah, setelah dagang buah, saya bangkrut. Bangkrutnya karena apa Om? Ya Alasan karena bangkrut? rugi. Oh, rugi. Karena rugi, ya pokoknya intinya rugi lah dagang buah mah dulu mah. Jadi setelah tutup, saya berhenti kerja lagi di toko lagi. Toko itu lagi apa? Iya, Oh, karena toko itu saya lagi. Udah ditarik lagi ke bos saya lagi kerja. Selama 1 tahun saya keluar lagi. Emang maaf Om, emang kalau udah dipercaya itu Ya, enak. enak banget. Sampai sekarang pun saya udah begini pun saya tetap silaturahim Masih menjalan. sama bos Ya. saya masih tetap. Nah udah itu saya keluar lagi dagang ikan Itu berapa tahun Om kerja? Pas di masuk lagi itu. 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun kalau nggak salah itu 2005-an lah. 2005-an. Iya. Di 2005 saya kerja lagi selama 2 tahun. 2007 saya dagang buah. Dagang buah. Dagang ikan. Dagang Dagang ikan. buah berhenti bangkrut. Aku dagang ikan. Ikan laut. Ikan laut. Masih di Pasar Tugu. Iya, saya pasti pokoknya saya Di dekatnya Pasar Tugu. itulah. Kalau ke Pasar Tugu tanya aja Om Peri, pasti banyak yang Kenal tahu. semua. Dari tukang kelapa sampai tukang ikan, dari ujung sampai Malang tahu. Oke. Karena saya ini supplier. Ikan saya supplier, apa? Saya supplier. Nah, setelah itu 1 tahun saya dagang ikan, ambruk lagi. Ambruk lagi. Nah, setelah bangkrut itu ya itu saya kerja lagi. Dilalanya masih dipercaya sama bosnya. Enak banget. Kerja lagi. Keluar masuk ya. Oke. Punya privilege. Dari kerja itu saya dikasihlah perjanjian. Oh, dari itu. Katanya saya punya utang banyak katanya ya. Sekian. Kalau kamu memang mau saya urusin semua, kamu kerja sini yang benar ya. Pokoknya saya mau kerja. Setelah selesai, utang saya selesai itu saya dagang pisang. Dagang pisang. Sempat dagang pisang juga. Jadi saya dagang kelapa itu sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan, hanya coba-coba. Dari dagang pisang. Dari dagang pisang karena ada tukang santan dulu pertama kali satu-satunya tukang santan namanya Pak Haji Tahir. Itu orang Dari Polewali, dari Kalimantan, dari Sulawesi. dari Sulawesi, ya. Polewali Mandar ya. Polewali Mandar. Nah dia waktu itu ngomong sama saya, Mas bisa cariin saya kelapa enggak katanya. Oh yaudah nggak apa-apa Haji, ntar saya cari. Saya tiap hari pakai motor bang. Masih pakai motor. Saya pakai motor tiap hari itu 50 gandeng. Dilalanya ya berjalan udah 1-2 tahun. Nah waktu itu saya terakhir tuh pas bawa motor ya kecelakaan itu Waduh. Itu di mana? di Negeri Sakti. Negeri Sakti. Kecelakaan di Negeri Sakti, patah kaki, ya bukan patah sih, cuman sebelah kanan retak kaki. Ya semuanya mungkin ya ada cobaannya lah. Ya tetap sih. Namanya usaha, namanya hidup. Udah terus berputar kan namanya. Setelah saya pakai motor setahun 2 tahun saya ditawarin mobil. Itu sebentar Om, itu tahun berapa pas Om mulai jualan pisang, jualan 2009. 2009 ya. Oh, 2009 saya udah mulai ada ada jalan lah gitu. Udah keluar dari toko ini juga. Terus mantan lumayan lah pokoknya mah. Nah terus berjalan 1-2 tahun akhirnya pisang ya hilang. Tapi nggak rugi gitu kan, di pisang itu Nggak. sebenarnya nggak rugi Nggak kan. rugi karena pisang kita gimana ya beli 1.000 jual 5.000 gimana mau rugi. Kirim terus ke seberang apa ke lokalan Saya aja. langsung tak matengin sendiri, tak jual sendiri, Oh, jual sendiri. tak masuk. Oh, bukan pisang buah gitu Om, tapi ya pisang gorengan pisang goreng. Oh, kira khusus pisang buah. kepok Oh, sama Kak, pisang jantan jantan. gitu ya. Langsung tak masukin ke konsumen gorengan langsung.
Itu berjalan selama 3 tahun. 3 tahun lumayan juga, Fik. 3 tahun itu lama loh. Lama. Apalagi untungnya lumayan gede ya kalau Iya. dibilang tadi kan. Jadi Om nyari ke kebun-kebun gitu. Oh, Nyari kebun-kebun, store ke tukang gorengan itu. Tapi yang menyebabkan Om pindah dari pisang tadi keluar dari bisnis jual pisang? ya itu Pak Haji itu yang nyuruh dagang kelapa. Oh, kelapa tadi, oke. Karena untungnya lebih gede lagi. Apa gimana? Ya hitungnya itu sebenarnya kalau untuk ngitung untung ya masih gede di pisang. Oh, masih gede Tapi di pisang. resiko Resikonya lebih gimana? kecil di kelapa gitu. Karena nggak bosok gitu mungkin ya. Oh gitu. Ya bener sih. Ya itu akhirnya sampai sekarang. Itu nyari kebun juga apa gimana? Kebun orang gitu. Aku malam pulang habis dagang sore Oh. aku ke kebun nyari nebang sendiri langsung beli dari petani. Nah, dari petani aku malam-malam juga ya Om ya. Oh, Oh, ya, memang namanya kerja keras itu gila banget ya. Iya, iya. Menuju kesuksesan gak ada jalan yang bagus ya. Jalannya. Intinya saya itu emang dari nol gitu. Emang Iya, dari usaha, nol. dari nol. Dan memang maaf mungkin nggak disuplai dari orang tua juga gitu kan ya. Saya dari orang tua itu inget modal dari orang tua itu 50.000. 50.000. Tahun berapa itu? 2005 itu 2005 udah lumayan lah kalau segitu. dagang pisang. Modalin 50 sama motor. Udah gitu aja. Sama doa. Ya, modal doa sih itu juga. Karena usaha tanpa doa itu adalah sombong. Iya. Bener. Oke, mungkin kalau udah cerita-cerita kalau ada nggak sih titik terendah dalam hidup Om atau mungkin selain bangkrut tadi atau ada yang lain gitu titik terendah dalam hidup Om gitu. Ya ada. Ya itu. Pertama kali pas mau ketemu pas di pasar, masuk ke terminal itu saya. Terminal Awal Prinsewu masuk ini. terminal Awal masuk terminal Itu Prinsewu tahun ini. berapa Om masuk terminal Pringsewu? 2012. 2012. Masih baru ya? Enggak, Iya, lama maksudnya. belum lama banget. 2012. Dari pasar Tugu Jadi- pindah ke terminal. Ya, jadi waktu itu saya ikutan ngirim kelapa. Kan tadi saya pedagang kecil lah. Pedagang kecil di pasar Tanjung Karang. Pasar Tugu. Terus saya ikut-ikutan ngirim ekspor Ekspor kemana aja tuh Om? Thailand. Kelapa. Thailand. Berarti untungnya itu lebih gede ya waktu Ya, ekspor waktu daripada itu ya, pisang karena- itu ya? Karena saya nafsu sih sebenarnya. Oh, oke. Karena ambisi lah ya. Iya. Jadi waktu itu bisa dikatakan apa ya? Bingung lah saya itu. Sampai saya masuk ke pasar terminal tuh buka santen itu udah saking bingungnya saya. Oh, jadi kalau dijelasin Om itu pindah ke Pringsewu karena dikejar-kejar. Utang Oh. itu loh. Jadi sebenarnya pindah ke Pringsewu itu bukan hal yang disengaja gitu ya? Bukan. Karena saya ibaratnya pelarian saking kesana kemari tuh saya tuh udah ruwet caranya mungkin ya, Om, ya? buntu lah. Sana nutup sini tutup udah nggak ada jalan lain. Hanya Pringsewu lah yang gerbangnya terbuka gitu kan. Iya. Akhirnya saya itu di Pringsewu tuh saya pokoknya semampu saya gitu. Jadi pahit lah hidup saya itu udah bingung lah. Ditagih utang ke sana kemari, saya bilang ya udah sabar. Janjiin aja gitu dulu ya. Saya janji sebulan 2 bulan pokoknya intinya saya bayar gitu kan. Saya sampai kabur ke Jakarta segala macam, nangis lah pokoknya. Kalau ingat Iya. ingat di Jakarta itu saya masih ingat aja. Nah terus saya kembali ke Pringsewu 2012 itu pas mulai usaha buka santan itu kan. Belum santan masih jalan, tapi saya belum kelola, masih anak saya yang kelola, anak ponakan. Ini masih ngerintis juga itu Iya ya. masih merintis. Nah terus saya ingat waktu itu saya masih ada pinjaman salah satu bank lah. Jadi waktu saya pinjam sama bank ya udah nggak bisa bayar, nggak bisa, pokoknya udah kebingungan mau bayar pakai apa gitu kan.
Waktu itu emang udah telat juga sih, telat nggak lama cuma 10 hari. Nah waktu itu ada apa yang bagian penagihan itu namanya kolektor ya. Kolektor itu kalau nggak salah dia nagih ke istri saya. Itu posisi Om pas masih dagang atau gimana? Masih kirim kelapa, cuman saya masih ya kalau kata saya sudah bingung lah, udah nggak punya apa-apa, mau minjam kemana saya nggak tahu. Nah istri saya tuh nelpon, Pak ada orang bank nagih katanya. Kata dia ngomong gini kan, kalau emang nggak bisa bayar jangan minjem ke sini. Oh itu yang nagih Yang Om. nagihnya Karena aku ngomong kayak gitu. padahal itu baru telat kalau nggak salah 10 hari. 2 hari. Kalau emang nggak bisa bayar jangan pinjam ke sini, minjem tempat lain aja, pulangin uang pinjamannya. Jadi saya istri saya itu ngomong sambil nangis. Ya saya dengerin nangis. Iya. Nah terus nelpon orang bank itu, pokoknya saya nggak mau tahu, 3 hari harus dipulangin. Nah, kan. 3 hari. 3 hari. Jadi akhirnya saya kembali ke pasar. Jadi saya kembali lagi ke pasar. Ya itu kemana saya minjem bingung. Terus ya ketemu sama salah satu anggota itu Gentiaras. Salah satu anggotanya itu siapa Om? Bukan anggota sih, petugas lah. Petugas, karyawan. Oh berarti Karyawan. kan memang saat itu ada karyawan yang sering tarikan Ya. pasar di Pasar Pringsewu ya Om. Oh gitu. Ada kolektornya sendiri. Berarti kenal dengan anggota. Kalau boleh sebut namanya siapa Om anggotanya? Maksudnya karyawannya, maaf. Ya dulu masih karyawan, sekarang udah jadi manajer. Oh Bu Mega. Oh, alah, ya ampun, baru tahu saya. Maaf nih Om, kan dari tadi Om dari tadi bahas tentang hutang ya, ke bank, ke sana kemari. Kalau boleh tahu hutangnya Om ini tadi untuk bisnis, pengembangan bisnis atau Iya. untuk apa? Oh pengembangan bisnis. Om. Ya karena waktu saya ikut ekspor itu Oh, ekspor. Emang itu butuh biaya banget ya, Om ya? sekitar 100 juta. 100 juta ekspor. Banyak. Waktu itu saya pengajuan 100 ya kalau nggak salah, kalau udah nggak kebayar. Jadi sampai sekarang pun saya masih ingat kalimat yang diucapin sama karyawan itu bank itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Kayak menyayat hati Kayaknya ya. kalau ngelihat mukanya orangnya itu kayaknya inget aja saya. Enggak mau lagi-lagi ketemu. Menusuk banget gitu Iya, mungkin ya. menyayat banget itu. Cuman kan Sakit. karena saya tahan-tahan aja dulu. Ya. Ya itu semenjak saya balik ke pasar, ke terminal itu, ya ketemulah dengan namanya Mbak Yuyun Oh, Mbak Yuyun. dulu. Saya ngobrol, dibantu sama dia. Om, bentar. Ini kalau untuk yang Genjeres boleh nanti dulu ya. Oke. Boleh nanti dulu. Ini selingan dulu. Ini kan di balik keterpurukan Om masih ada istri yang setia banget nih menemani. Boleh nggak sih Om ceritain gimana ketemunya pertama kali? Maksudnya pertama kali ketemu Iya kenalan bujang mungkin. gadisnya. Bujang gadis ya. Itu sebenarnya mah cerita indah itu. Ya, kan tadi udah ceritanya sedih. Sekarang cerita indah, Fik. Cinta, cerita indah namun tiada arti. Keren banget loh. Iya. Jadi kalau saya mau ceritain lagi kisah cinta saya itu, dibilang unik ya unik, dibilang senang ya senang. Cinta segitiga Oh iya. Ngeri. Itu ketemu bukan di pasar kan? Om? di pasar. Oh di pasar juga. Jadi istri saya itu dia karyawan toko kosmetik Toko Di kosmetik. Pasar di Tugu. Pasar Tugu. Ya, jadi kan lokasinya tuh ini jalan. Ini toko istri saya. Ini toko saya, toko beras. Depan-depanan Jadi depan-depan doang nih. begini lah, pandang-pandangan. Iya. Pacarku Tapi memang dekat ini. Kayak tapi lagu. sebenarnya ya namanya cinta itu kan datang dengan sendirinya. Iya. Dulu yang suka sama istri saya itu bos saya. Oke, saya kayaknya mah bos nih guys. Bos saya Pak, bos Jadi lu. dulu bos saya itu ya seneng gitu kan. Jadi saya mah comblang lah dulu tuh.
Tukangan ngedul. Zaman dulu nggak ada HP. HP udah kayak mobil harganya. Iya, dulu ya. Jadi saya tuh suruh nganterin surat. Jadi kurir. Jadi saya mau buka-buka nih nanti tahu semua ya. Berarti itu salah satu portofolio pekerjaannya dulu apa? Kurir Iya. surat surat cinta. Saya ada surat, nggak saya kasih ke istri saya tuh. Karena saya juga ada mood juga sih. Oh, alah. Bener juga. Kirim surat saya simpen gitu loh. Bosnya sempat nanya nggak tuh Om? Kok nggak ada balesan gitu? Gitu. Dia nanya, Oke. nggak sempet saya bilang, nggak sempet balas. Ini lucu banget ini. Ya. Curhat ini mah. Nggak curiga tuh bosnya Om? Oh, Ya, curiga. sih. Tapi ya namanya kita bosnya itu bujangnya bareng sama saya. Alhamdulillah sampai sekarang pun Masih kita silaturahmi. hubungannya ya Iya, baik. betul. Alhamdulillah. Itu kalau kayak di anime itu NTR ya, Fik ya. Jadi ya itu saya dulu waktu kerja tuh nggak pernah pakai baju. Maksudnya? Maksudnya kan Telanjang saya dada? pakai celana pendek, saya tuh kan bongkar muat Iya, di gudang, benar, di pasar. benar. Jadi istri saya tuh saya juga nggak tahu juga kalau dia mau sama saya nggak tahu, wallahu alam. Apa yang dilihatnya saya juga nggak tahu. Iya, benar. Yang jelas dia Bener tuh kok juga. ngeliatin saya terus gitu kan. Apa karena Terpesona ya? apa sekarang saya ini kayak Samson gitu. Sekali bawa beras itu 2 kuintal, 1,5 kuintal tuh saya pikul sama saya tuh. Diliatin sama dia, kok uangku senang karena aku ya. Mulai Akhirnya, PDKT. karena saya disuruh nganter surat nggak saya kasihin, aku sih nembak di siang. Ini ya benar. Aku dulu kan manggilnya Lis ya. Oh iya, Mbak Lis, iya. Lis, aku seneng karo kowe jaran. Piye jawabannya? Tanpa basa-basi ya. Kalau sekarang kan kalau kan zaman-zaman sekarang kan banyak banget Ya, basa-basi. sapanya banyak. Iya kayak sempat nggak sempat dibalas gitu kan ya, surat namanya surat. Ya lambat laun lama-lama ya. Jadi Ya istri. itulah cinta tuh tumbuh dengan sendiri. Jodoh itu gak ada yang tahu ya. Iya. Ya alhamdulillah. Makanya saya pertahanin sampai saya minggat. Sampai minggat pun saya bawa anak istri saya. Saya nggak mau senang saya sendiri, ibaratnya makan sendiri apa sendiri, biar senang, susah. Bareng-bareng. Saya kepengen sama istri saya. Untung aja ya, alhamdulillah istri juga masih menemani gitu ya, Om. Masih mendukung. Itu Om nikah tahun berapa, Om? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 9. Ya tahun 99 saya nikah, tahun 2000 saya punya anak. Ya, anak yang sekarang udah bujang. Ya, sekarang di Ya. pasar. Oh, di pasar juga ikut. Ini yang dagang di pasar, yang megang ngelola kan dia sekarang. Jadi kalau saya mau jalan-jalan kemana aja ya Di pasar udah ada sendiri Udah gitu ada ya. sendiri. Bener sih. Enak ya. Oke, lanjut lagi. Udah cerita-cerita cintanya udah Iya, nih, Fik. bener banget nih. Heeh. Om, kan tadi Om sempat pindah dari kuli panggul terus di toko, Kerja di toko, dagang oh. kan ya. Nah, hal apa yang mencetuskan Om aku pingin dagang? ya saya tuh hanya ngikutin garis. Kayak bisa dibilang tuh garis keturunan lah. Oh, memang pedagang dulu orang tuanya juga. Bukan. Jadi mau garis keturunan mau keluar gitu loh. Keluar Oh, dari oke. garis itu gimana caranya? Orang tua saya tuh seorang pekerja, adik-adik saya pekerja. Saya tuh kepengen dagang. Pekerja di kantoran gitu ya. Bukan, pasar, di pasar. Pasar. Semuanya di pasar Tugu. Satu Satu keluarga ya. Iya. Bisa dikatakan tuh pasar Tugu tuh udah di boykot sama saya semua. udah di apa? Borong lah. Iya. Kayak Dari bayi. di pasar tinggi semua. Anak saya adik saya itu dari kecil gedenya di pasar semua. Ada juga sampai sekarang masih di sana. Masih. Oh, masih. Kalau orang tua sekarang udah di apa? Jadi pengurus musola sekarang. Masih di sana juga. Masih di pasar. Sampai Pasar Tugu Pride. adik saya itu sekarang yang mantu ya. Heeh. Adik ipar lah kan, dia adik ipar. Dia sama saya lah yang pedagang. Oh. Adik saya pedagang buah. Saya juga pedagang gitu. Cuma saya pedagangnya ngawur. Apa aja dijual. Palu gada. Malu gak ada. Apa Apa lu ini? mau? Gua ada. Oh ya. Jadi sampai
dagang pempek aja saya pernah. Pernah Om? Ngider pakai sangket itu. Kecilnya. Ke SD gitu? Oh, Oh, baru tahu ya. sekolah SD itu dagang pempek pakai sangket, dagang es. Jadi emang ya dagang, mas saya itu pengennya dagang, gimana caranya saya pengen dagang. Soalnya keluar dari zona nyaman pokoknya. Nah, sampai Iya, di menantang pesantren itu aja inget tuh mau dikasih gurunya itu kasih apa itu ya, amalan-amalan itu saya nggak mau. Saya pengen punya amalan dagang. Om oh iya di pesantren juga ya Om ya? Iya. Sekolahnya dulu ya. Pesantrennya kan tadi sempat dibahas di Serang ya, balik lagi Serang Om. Di Serang. Tapi nggak lama, cuman saya 4 tahun apa 5 tahun lah. Udah lama lah itu. Kalau kita kalau mundur tuh minimal kan 12 tahun. Oh 12 tahun ya? Iya. 12 tahun aja belum bisa apa kalau kata saya mah. Oke. Ayo minum aja. Diminum. Enak tau ini, seger-seger ini. Apalagi kan ronda biasa malam, kita siang. Iya kan panas. rondanya siang Jam kita. siang terik cerah gitu kan, agak beda nih rondanya Om memang ya. Nah, Sumuk. mohon maaf ya Om, nanti kita Ini nanti anginnya udah episode di- berapa mungkin udah ada AC nanti Luas, Om di ini sini. luas. Angin sepoi-sepoi. Om, Nah. menurut Om nih, apakah semua orang atau khususnya misalnya pemuda gitulah ya, yang masih belum bekerja, apakah memang dia itu harus bekerja atau ada jadi pedagang gitu? Menurut Om nih, gimana kira-kira? Ya sebenarnya mah pedagang itu kan, kalau dagang apa dagang lah ya. Iya, Itu kan sebenarnya menjiwai. iya. Kalau kita jiwanya jiwa pekerja gitu kan. Kalau disuruh dagang nggak bakal bisa, nggak. Iya. Yang ada yang ngabisin modal. Karena dia tuh gini loh. Kayak adik saya tuh. Dia biasa kerja. Kita modal berapapun habis Fokusnya tetap ke kerjaan. kerjaan dia. Ya pokoknya namanya orang kerja kan, yang penting dapat hari ini, untuk hari ini, habis hari ini. Gitu loh. Gampang urusannya besok. Benar sih. Kalau kerja, kalau namanya kita pedagang, setiap pedagang itu kan biasa kan dia berpikirnya banyak. Nggak, kalau orang kerja kan hanya mikirin gampang kita nanti digaji, dibayar. Kalau pekerja, kalau pedagang gimana caranya kita belanja, gimana caranya kita jual supaya untung, gimana gitu kan, belum lagi untuk mikirin karyawan segala macam. Iya. Ini kalau pedagang ya itu harus menjiwai. Kalau kata saya sih. Berarti tergantung panggilan ya. Iya. Om. Tapi gimana sih Om cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan itu untuk orang-orang muda terutama yang ingin sebenarnya aku pingin dagang, tapi kayak aku tuh masih ragu-ragu. Tapi aku pingin dagang. Nah, gimana cara memunculkan jiwa kewirausahaannya itu? Ya kita harus ikut dulu. Ikut orang lain. Ikut orang dulu, dagang yang udah Iya sih. yang udah berhasil gitu. Pengalaman gitu ya. Kita curi ilmunya dari mereka Nah, gitu iya, ya. ibaratnya kalau kita mau berenang itu kan harus kita injek dulu airnya itu dalam apa enggak. Kita berenang dulu lah. Nah, makanya kita harus ikut dulu sama orang gitu. Ya saya juga jadi pedagang itu ikut sama orang enggak sebentar. Lama saya belajar. Belajarnya lama. Dari kuli panggul itu Dari tadi ya. Secara tidak langsung saya kerja di toko bos saya tuh saya belajar. Caranya bos saya jual beras supaya untuk beli beras yang modal ini yang itu kan saya pelajarin semua. Mencuri tapi bukan mencuri yang lain. Tanda mencuri. petik mencuri ilmu Mencuri gitu, ilmu. bener banget. Sebenarnya ilmu yang bagus itu kesannya ilmu di pasar, Iya. langsung praktek. Langsung praktek bener sih bener. Cuman bedanya sama ilmu sekolah kan ada teorinya. Iya. Kalau kita mau praktek yang Langsung praktek lapangan. Langsung praktek. Jadi ibaratnya kalau kita kena api, ya langsung panas. Nggak percikannya dulu, langsung panas. Jadi nggak perlu Kelas langsung. nggak perlu ikut seminar dulu, Nggak. langsung belajar sama Langsung to the point sama aja. orangnya gitu. Ya kalau umpamanya Mas mau belajar di kelapa dengan saya, ayo tak ajarin. Iya. Cara belanjanya gimana, Milih cara kelapanya ngolahnya bagus. gimana. Itu buah kelapa itu apa? Prospeknya bagus loh usaha itu. Memang Untuk ke sih depan. kelapa itu. Karena sampai tua, bayangin loh.
kelapa itu dari muda sampai tua ada manfaatnya. Tetap payu gitu loh. Nah begitu juga pedagangnya, dari muda nanti sampai tua juga nanti ada manfaatnya usahanya. Coba baik, coba deh usaha. Menarik. Dari kita muda Menarik, dagang emang kelapa menarik. sampai tua tuh kelapa nggak bakal berubah. Kelapa. Kita perlu banting setir Mario. Boleh, boleh. Kita seminar tempat Om Peri besok. Besok kita belajar study tour ke sini. Iya, ambil cuti kita ya. Kalau kita dagang makanan nih, nggak usah nunggu sampai tua, 1 hari pun berubah, 1 jam pun berubah. Iya, iya, iya. Bahwa kita dagang soto nih, dagang ketoprak. Hari ini enak nih. Orang yang datang itu besok makan lagi besok nih besok. Datang lagi. Mas kok nggak enak sih hari ini? Itu pasti. Iya, 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 iya. Kalau kita dagang makanan itu pasti. Tapi kalau kita dagang kelapa nih hari ini kelapa nih tua, besok ya tua, nggak bakal muda enggak. Iya kan? Iya. Jadi apa ya? Bagi saya, ya saya udah ketemu usaha yang seperti ini kayaknya ya sampai tua lah nih. Kalau bisa saya turun ke anak saya nanti biar suruh dagang kelapa semua. Oh berarti Om Peri ini udah setting anaknya untuk jadi pedagang juga. Pedagang semua. Oh gitu. Mau saya susun gitu kan, mau saya suruh pedagang. Karena kalau pedagang itu katanya rezekinya panjang. Amin. Ya nggak jauh beda kalau pedagang itu kayak orang berjudi. Cuma ini dalam versi yang halal. Ya. Memang harus apa? All in untuk semesta. Udah itu juga kalau kita pedagang, kalau mau nyari pinjaman enak. Iya, Kemana aja di Om Iya, pinjemnya? iya, Harus kemana Om kalau mau pinjem untuk mengembangkan bisnis Om? Kalau untuk ngembangin bisnis itu paling pas itu ya di Gentian. Karena apa? Saya sih nggak mengada-ada ya. Apa yang saya rasain, apa yang saya alamin, semuanya ada di Gentiara semua. Dari pertama saya nggak punya modal sampai saya dibantu segala macam ya. Gentiara sini lah yang membantu usaha saya. Kayaknya Kayaknya sih Gentiaras. belum ada koperasi yang sekuat dan sebesar Gentiaras. Tepuk tangan lagi untuk Gentiaras. Mantap banget. Saya apa adanya, saya karena saya udah ngalamin yang udah Iya sih, saya rasain ya. sendiri. Om ini anggota 9006 9000 berarti tahun berapa sih Om kira-kira? 14. 2014 ya. Mulai awal Nah, 2014. Boleh gak sih ceritain gimana awal? Tadi kan katanya ketemu Bu Yuyun terus gimana itu? dari cerita ketemu di pasar itu, awalnya saya nggak tahu tuh Mbak Yuyu, sebut nggak apa ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mbak Yuyu ini kan ke pasar tuh pulang saya bilang ini Mbak ini minjemin apa sih ya? Saya bilang saya nggak tahu tuh. Jadi saya nanya lah sama salah satu anggota yang udah senior yang pertama kali kan, katanya oh itu nabung katanya. Nabung terus emang bisa minjem kata saya. Ya bisa. Dulu saya waktu itu punya mobil bobrok lah dulu yang putih itu, yang hitam. Nah terus kata orang-orang enak sama Gentiara saja nabung katanya. Nah dulu saya sih belum kenal sih ya. Saya pikir koperasi itu sejenis koperasi yang kayak harian minjem Iya, tahu, harian. iya, tahu, ya. ada. Koperasi nyekek itu ada. Sampai sekarang masih ada kok. Masih ada. Coba kami memang beda Gentiaras. Itu saya alhamdulillah sih. Nah jadi saya tanya, saya ngobrol sama Mbak Yuyun kan, ya dikasih obrolan, kasih jalan segala macam. Ya saya curhat akhirnya. Ya harus jadi anggota dulu katanya. Ya. Nah akhirnya saya nabung. Syarat awal memang ya, Fik ya. Awal tuh kita harus nabung. Emang kalau nabung ya insya Allah kedepannya juga bagus. Emang harus gitu kan. Bisa nabung sama Mbak Yuyun kan tiap hari. Begitu udah nyampe 3 bulan kalau nggak salah 4 bulan. Barulah saya keluarin semua unek-unek saya. Boleh cerita. Curhat. Tujuannya untuk pinjem nih ya. Oke. Jadi awal mula saya kenal sama Gentiara ya sama Mbak Yuyun. Saya minta tolong sama Mbak Yuyun kan, Mbak, kalau saya ada masalah gitu kan, saya punya hutang sekian, udah tuh saya juga pengen ngembangin usaha di pasar juga waktu itu. Nah terus
ya udah mas nggak apa-apa, mau pengajuannya berapa katanya. Waktu itu awal mula saya pengajuan itu 30 juta kalau nggak salah. Alhamdulillah di ACC keluar. Nah jadi begitu setelah keluar 30 juta itu, waktu itu saya sebelum ada problem sama bank lain yang saya ditagih Iya, itu iya. ya, awal mulanya saya ketemu Gentiaras 30 juta, berjalannya kalau nggak salah itu 1 tahun. Oh itu jangka waktu 12 Ya, bulan aja gitu ya? 1 tahun lama-lama akhirnya saya, karena saya punya utang, ada bank ada Gentiaras kan, akhirnya nggak ketutup. Nah nggak tutup, saya yaitu ditagih sama bank itu, istri saya dibilang ditekan gitu kan, harus 3 hari harus keluarin duit sekian, harus dilunasin. Nah saya ngadu lagi sama Mbak Yuyun karena emang satu-satunya harapan saya cuma di Gentiaras, karena ya mobil saya udah masuk ke leasing. Oh sempat masuk leasing juga? Leasing waktu itu ada di leasing yang mobil hitam itu, yang pertama itu. Nah saya bilang sama Mbak Yun, Mbak saya minta tolong lagi, bisa enggak, kenapa Mas Ferry, rumah saya mau disita. Saya bilang, istri saya ketakutan, istri saya nangis-nangis, pokoknya saya harus dapat duit sekian puluh juta di tempo 3 hari. 3 hari doang? 3 hari doang. Padahal telatnya cuma 10 hari, belum ada berbulan-bulan belum. Nah akhirnya saya ngadulah sama Mbak Yun di pasar, ngobrol. Ya alhamdulillah saya dapat pertolongan lah dari Gentiaras, ditolong. Saya suruh ke kantor, suruh ngobrol di kantor, saya ngobrol lagi di kantor. Akhirnya ditolongin sama Gentiaras itu. Utangnya berapa di Gentiaras, sekian puluh juta. Terus mobil berapa katanya, mobil saya punya utang sekian puluh juta. Akhirnya mobil itu saya tebus. Udah tuh di bank juga ditebus kan semua, alhamdulillah, di berkat tolongan dari Gentiaras lah. Saya dikasih uang waktu itu berapa lah gitu untuk nebus sertifikat. Dibikin jadi satu lubang Ya, gitu, bikin jarak aja gitu ya? Kumpulin semua, akhirnya ya alhamdulillah bisa. Ibaratnya saya tuh waktu itu tenggelam lah di lautan, saya dilemparin ban sama Gentiaras, tulungin. Oh iya, iya. Besarnya ya. Insarnya, tepuk tangan dulu Gentiaras. Kalau saya terus terang sampai kapan aja saya kayaknya nggak bakalan berpaling dari Gentiaras, walaupun bank itu menjanjikan apa aja. Iya, iya, iya. Karena hanya Gentiaras yang bisa nolongin saya dari saya nggak punya apa-apa sampai bisa beli, saya bisa nolongin saudara-saudara saya semua. Jadi untuk Gentiaras saya bangga punya Gentiaras. Jadi Om Ferry kan tadi udah cerita ditolongin dari Gentiaras gitu ya, semua dari Gentiaras. Karyawan-karyawan udah ada yang jadi anggota sih, belum sih? Ada tadinya anak saya. Ya, nah anak istri juga udah ya? Udah, istri juga udah. Anak udah ya, mungkin kalau ada yang lain gitu. Oh, belum lama ini adiknya ya Om ya? Adik saya. Oh, yang masih tuh. Tahu sekarang masih anu enggak? Harusnya masih lah. Masih. Masih. Yang di Gading itu ya? Ya, Yang itu di kakak Gading. itu. Itu kakak. Oh, Kakak yang kakak. digabung. Ya itu saya sih nggak ngilang-ngilangin ya. Dari Gentiaras itu asli bisa ketolong semua. Kakak saya aja ya pas pengajuan yang kemarin lah ya. Kakak saya sendiri lah, dia bingung. Sama mau ditarik bank juga. Mau ditarik bank, udah itu bingung dia mau kemana gitu kan. Akhirnya mengadu ke saya. Udah, saya bilang yang bisa nolong itu cuma satu, Gentiaras. Cuman harus jadi anggota dulu. Iya. Saya bilang segitu kan. Ya wis rapopo, jadi anggota rapopo, aku tak bilang kita ya wis ayo tak ajuki. Cuman tetap
atas namanya mah saya gitu kan. Jadi ya ketolong lah, rumah dia selamat, motor dia selamat semua. Iya. Walaupun bebannya ke saya semua gitu. Tapi saya ketolong. Kalau Oh, untuk badan saya ini gede, aduh, abot beban berat hidup saya ini, ya Allah. Memikulnya banyak banget lo, pundaknya ini. Cuman Tapi ya tadi 2 kintal kuat ya. 2 kintal saya sekali mikul. Mungkin kalau yang beban yang ini lebih dari 2 kintal mungkin Pik. Bukan berat lagi 5 ton. Cuman ya itu tadi, biarpun kopi itu pahit, hidup kita harus dibawa manis. Iya. Setuju Jangan banget. dibawa beban. Enjoy aja Enjoy. bersama Gentiaras. Wait. Om, kembali lagi kan tadi bahas Gentiaras nih. Ini pingin kembali lagi nih ke bisnis nih, kan ke dagang kan. Sebagai pedagang, gimana sih Om cara menumbuhkan jiwa loyal untuk ke pelanggan? Gimana cara berinteraksinya supaya pelanggan itu loyal tetap belanja kalau bumbu itu ke tempat Om gitu, Om Peri? Itu sebenarnya dagang itu kan gini loh. Dari bumbu, masalah rasa itu nanti. Masalah santan, masalah bagus enggaknya itu nanti. Masalah kelapa, kualitas itu nanti. Yang penting dari kita cara penyampaian sama pelanggan. Sekarang kalau kita bumbunya enak, kalau mulut kitanya pahit, kecut sama orang, merengut lah gitu ya. Orang nggak beli. Bener nggak kayak gitu? Iya, benar. Masakan apapun, kalau enak, kalau yang jualnya kecut, nggak enak dimakan. Gitu loh. Jadi setiap kita dagang ke orang itu, ya tetap lah kayak yang di yang tempat lain itu, senyum tuh nomor 1. Senyum. Senyum salam sabah sopan. Nah, senyum itu harus. Jangan kita umpamanya. Jadi gini loh. Apapun rezeki yang diberikan dari Allah, ya harus kita terima. Iya. Jadi kita nggak harus orang beli santan 1 kilo ya enggak. Om beli ampas 1.000. Oh iya Mbak. Ya kita Itu tetap layani. Ya itu Iya. rezekinya segitu. Artinya kebutuhan orang itu segitu gitu loh. Buat Ya harus orang kita beda layani. ya. Jadi jangan umpamanya orang beli ampas 2.000 nggak ada. Ini berengut Bi. Dia hari ini beli 2.000, tapi kan suatu saat nanti dia punya acara bisa Iya. 20 kilo, bisa 50 kilo. Nah, semua itu kan berawal dari yang kecil. Gitu loh. Jadi yang namanya intinya yang pertama adalah senyum kita terhadap pembeli. Pembeli. Berarti kitanya dulu yang harus ramah dengan harus pembeli kita. jiwa kita dulu. Makanya itu saya bilang pedagang kalau dia nggak menjiwai, makanya cobalah jiwa pekerja suruh dagang, dia pasti kasar. Oh iya juga ya. Pasti dia kasar. Karena dia belum tahu cara dagang melayani. Karena gini loh, karakter pembeli itu beda-beda. Ya. Ada yang jengkelin, Pernah mengalami ya. bahkan ada yang ngangenin pun ada. Yang ngangenin tuh. Yang ngangenin Ada, tuh Bang. seperti orang beli hari ini beli 10 kilo nih, besok ditungguin besok. Gua kangen sama yang beli 10 kilo. Gitu. Nggak datang 1 hari umpamanya. Kayak nasi pelanggan saya nih ya. Iya. Nasi uduk Dewa, rumah makan family. Itu ngangenin banget. Kalau dia nggak belanja sehari, saya tanyain. Kenapa nggak belanja? Kan, kok orang tuku kan, libur kan seminggu. Waduh, berat. Itu pelanggan tuh yang bikin kangen berat tuh seperti itu. Kenapa? Iya saya sih sebenarnya apa ya? Omongan seperti itu bukan dari saya, dari pelanggan. Om, saya kalau beli santan, beli bumbu enak tempat Om aja katanya. Walaupun Om bumbunya tuh katanya kurang enak, tapi Omnya enak. Jadi yang enak bukan bumbunya, sayanya. Saya bilang ya bawa aja ke rumah saya, dijual kan laku gitu. Bener kan? Iya. Jadi kalau bumbu mah enak nomor 2 Om, kalau lapar nanti gak habis katanya. Karena kita bukan buat dagang, buat makan. Nyatanya habis kalau buat dimakan. Oh iya benar. Nah, kalau yang dagangnya sewot, tuh, beli di sana
orang dibeli bumbu 5.000 sewot, dibuang. Dagangnya ketus, buang aja enak. Belum ngomong gak enak, belum dimakan. Ternyata dari Iya. kepribadian tuh mempengaruhi Mempengaruhi. dagangan ya. Oh. Sifat ya kata orang saya ini orangnya tuh apa sih? Gacor gitu loh. Iya, gacor banget sih Om ini Banget. ketahuan. Friendly, Iya, friendly. friendly. Friendly, Banget. humble. Om ini kalau beli sama Om tuh enak, bawanya tenang aja, enjoy. Bikin bumbunya aja kayaknya asik-asik aja. Bikin santan aja, Om tambahin. Kalau plastiknya masih penuh, penuhin sekali Oke. bisa diikat katanya. Itu makanya orang senang beli ke saya tuh ya. Alhamdulillah, ini intinya kepribadian kita. Jiwa. Jiwa tuh jangan, kalau bisa jangan sifat ketus lah gitu. Kalau ketus gitu kan. Mood jelek jangan dibawa gitu ya, Mas. Iya. Tapi kalau insya Allah kalau karyawan anggota Guntiaras karyawannya mah saya akuin. Sama. Terutama tellernya ya Om ya. Apalagi yang namanya dulu pertama kali kenal sama siapa? Mbak siapa? Mbak Elo. Oh, Itu yang jadi pertanyaan saya dulu tuh. Mbak Yun itu siapa sih? Kata orangnya tuh sopan banget. Apa? Nada suaranya itu halus banget, lembut banget. Apa kayak emang orang Gentiara seperti ini gitu. Ternyata emangnya semuanya seperti itu. Beda sama yang lain-lainnya itu, waduh nyablak-blak. Kalau di Gentiara kayaknya kita mau macam-macam aja kayaknya segen. Karena orangnya Iya. enak, apalagi Mbak Yun ya Allah, bisa semua tuh karyawan itu kayak Mbak Yun itu tuh enak, nggak sombong, orangnya tuh apa ya, natural. Oke. Ya, Down to padanya. earth ya. Emang saya akuin, saya sih nggak mengada-ngada sih, emang semua anggota Gentiaras dari Pagelaran sampai pusat semuanya sama, enak gitu. Ya. Nggak ada, kalau kita bayarnya telat gitu kan, nggak ada harus dibentak-bentak tuh enggak. Mereka tuh memberikan solusi terbaik seperti apa, nggak seperti yang lain kayak seperti lesing kalau bisa mah nggak kebayar tarik gitu kan, Nggak mau tahu mereka nggak ya. mau tahu, pokoknya didenda ataupun disita lah Lewat ya. jatuh tempo pokoknya Nah, denda. kalau Gentara enggak memberikan solusi. Gimana caranya Mas Ferry, kemampuannya gimana, gini. Semuanya diberikan solusi terbaik. Karena apa? Gentiaras itu bukan mengajak kita apa, tapi mengajak kita untuk maju bersama. Ya. Yes. Membangun kesejahteraan membangun. Ya. bersama ya. Membangun kesejahteraan bersama. Sama. Ya Alhamdulillah, saya merasakan sendiri. Jadi dari nggak punya apa-apa, walaupun semuanya fasilitas dari Gentiaras, tapi insya Allah kedepannya saya mampu Ya. bersaing maksudnya. Terkait persaingan nih Om, kan Om bisa dibilang lapaknya ya, Ya. lapak di pasarnya itu kan agak di belakang tuh ya. Ya. Nah, di persaingan di pasar itu kayak gimana Om? Apakah ada bumbu-bumbu lain juga yang dagangnya sama kayak Om gitu? Ada. Ada. Tapi yang dicari tetap Om Ferry Ya, itu tadi. tadi yang saya bilang, Oke. rasa itu nanti yang nomor pertama itu kepribadiannya orang. Saya biarpun lapak saya di belakang, itu kan ada tuh pedagang saya juga di belakang saya ada tuh, terkenal dengan masakan Padang kan nomor 1 tuh paling enak kan ya, Ya. masakan Padang tuh. Tapi kan pribadiannya itu kan beda. Walaupun dia masakan Padang enak segala macam, walaupun saya ini orang Serang, itu senyum, sapa dan sopan, itu yang dibeli. Rasa nanti nomor 2, nomor 1 tuh yaitu 3S, Apa tuh? senyum, sapa dan sopan. Iya. Balik apa ya? Senyum sama sopan gitu pokoknya. Pokoknya itulah pokoknya. Walaupun Kayak orang dibambang, Serang tapi tidak suka menyerang. bukan menyerang, pantang menyerang. Oke. Menyerang hati. Padahal Hati pelanggan. sifatnya orang Banten Serang itu keras, Iya. kekeh. Oh, Ibaratnya batu tetesin Iya. air juga nggak bakal pecah. saya pernah main ke sana juga dia kayak gitu Tapi sih. karena saya istrinya orang Jawa, ibaratnya lembek kayak es dawet nah ya. Akhirnya ya ikut-ikutan lembek juga saya. Jadi ke bawah ya. lebay. Jadi ya itu tadi makanya
saya lari dari jalur gitu loh. AC-nya keras. Cuma karena kita bukan takut istri sih ya, karena menghormati istri, menghargai, ya itu tadi. Jadi ya lebih baik diam, gitu loh. Jadi ya akhirnya saya kebawa sifat istri. Daripada ngelawan bojo ya. Wah. Om. Angel urus-urusane. Urusan. Itu kalau Om ke anak juga keras apa ikut Enggak. didikan istri juga? Kalau saya mah apa gimana anak aja, mas saya kan gini sih. Saya orangnya keras. Anak saya juga sifatnya kan tahu sendiri sih keras juga. Saya takut wedi buan gelut. Iya sih. Izin. Bener. Kalau saya takut anak saya melawan sama saya kan dosa. Jadi ya itu tadi lebih baik saya diam daripada dia nanti apapun pendapat anak saya itu ya saya turutin dulu. Pak, nih gawe bumbu ki koyo ngene. Pak nih gawe santan koyo ngene, Pak mesin koyo ngene. Ya wis, lakoni dhisik. Engko nek sekiranya salah, kok Bapak sing dandani. Jadi nggak mau ikutin hati nurani saya ya. Le aja le. Kok ning koyo ngene kok rusak ini ki aja. Wis. Akhirnya apa? Dia nanti kaku. Ya. Pates. Nah, Pates lu, Fik. Jadi biarkan mencoba dulu Iya. anaknya. Biarkan dia nanti juga sebenarnya kita kasih jalan aja. Kasih ruang dulu gitu lah. Biar dia gimana enaknya dia gitu. Anak tadi berapa? Om? 3. 3 ya. Itu Om kalau misalnya anaknya itu tiba-tiba ada yang nggak pengen berdagang gitu, apa Om bolehkan atau gimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu ya. Terserah. Jadi memang Ya, mungkin seturut ya- jalan anaknya aja gitu, pengennya gimana. Yang penting jadi anak yang bener gitu. Penting kan saya mah ngasih harapan aja. Kalau emang kamu nggak bisa kerja, kalau pengen dagang, yo bareng-bareng. Gitu loh. Jadi nggak saya harus memaksa kamu harus dagang nanti ini enggak. Ya maunya saya seperti itu dagang. Tapi kalau dia sekolah, dan Punya sekolah keinginan tuh lain, pasti ya. larinya ke entah jadi apa saya nggak tahu. Kalau pengen kuliah juga ya nggak apa-apa Ini gitu nggak Om ya. masalah. Yang penting bener. Mm-mm. Intinya bener. Ya. Jadi nggak harus kita ngikutin kemauan Diri Orang sendiri tua. ya. Orang tua pengennya ini kan memang ya nggak sedikit juga sih orang tua yang seperti itu pengen anaknya gini-gini. Akhirnya ya mereka berantem gitu. akhirnya kan ya ribut. Jadi memang sesuai yang pengen anak aja gitu ya. Karakter dia aja apa maunya lah. Terus balik lagi ke bisnis Om. Apa namanya? Cakupan bisnis Om itu ada di Prinsewu aja atau keluar-keluar gitu? Kalau saya khusus Prinsewu, Khusus cuman Prinsewu kan ya? ada pengiriman ke Jakarta sekarang. Kelapa Alhamdulillah. ya? Kelapa di supplier lah. Jadi ada bosnya yang ngambil dari Jakarta. Ya itu alhamdulillah bekas ada apa sih di sokong modal lah ya dari Gentaras itu ya saya kembangin. Bahkan sekarang pun saya pengen bikin usaha baru lah gitu. Udah mikirin ekspansi bisnis ya, Om? Saya rencanakan gini, saya tuh pengen bikin kopi bubuk, pengen bikin usaha kopi bubuk. Tetap kalau logonya sih namanya tetap bawa nama kelapa tetap. Rencananya buah kelapa gitu, kopi buah kelapa. Kopi buah kelapa. Karena- Iya. Saya nggak mau lari dari kelapa itu nggak mau. Jadi kalau udah jati diri ya kelapa jati itu. diri. Kelapa ya. tuh udah sampai anak saya pun ibaratnya dari Cekokin mobil kelapa. aja, mobilnya aja saya namanya Azwa, tetap ada kelapanya tetap harus bawa. Masanya itu apa sih? Background apa? Logo ya? Logonya harus kelapa sih. Ya mudah-mudahan sih bisa direalisasi lah ya. Amin. Namanya terwujud. Terwujud kopi. Tapi udah mulai gitu belum? Om? Udah kemarin ya ini saya habis bikin surat segala macam surat izin usahanya itu Soal usahanya ya. karena saya jenjang saya itu begini, keluarga saya ini dari Tanjung Karang, jadi untuk pemasarannya mungkin insya Allah bisa gitu, bisa lari ke Tanjung Karang biar mereka yang memasarkan. Iya. Nah, untuk bahannya pun saya ada keluarga juga di gunung sana juga ada. Di mana itu?
Di Lima. ini Ulu Belu. Oh, di Ulu Belu. Pas tempatnya situ kan kopi, Bang. Oh iya Talang sih. Padang. Talang Padang. Talang Padang kan tempatnya kopi kalau di sini. Ulu Belu air naningan itu ya. Hernania benar. Kopi. Kalau yang di Pringsewu masih santen. Santan. Dan- Kalau santan makanya insya Allah selama pasar terminal itu belum pindah ya. Kayaknya nggak Iya, pindah. iya. Usahanya situ aja. Kalau di rumah ada usaha lain nggak? Warung. Warung. Itu usaha istri untuk usaha kecil-kecilan lah. Warung-warung biasa gitu. Warung biasa buat jajan anak. Kayak gitu. Nama warungnya apa? Warung kelapa juga atau Enggak, kalau warung Enggak enggak juga. sih. Tadi katanya Iya, iya. identitasnya kelapa ya. Enggak, cuman tetap di warung itu nanti saya mau besarin situ kan nanti ada penggilingan. Oh, Dari bumbu, dari tepung, kopi semua ada nanti di situ. Saya paketin semua situ. Karena untuk rencana ya sekarang kalau musim orang hajatan itu kan saya sering dengar sih kalau orang rewang itu kalau mau giling tepung itu ribut. Giling tepung nanti yo sing apik yo aja. Kono-kono ku rapi, kasar segala macam. Nah, aku pengen beli mesin yang bagus sekalian. sekalian. Jadi biar hasilnya pun bagus. Kalau bumbu ya alhamdulillah orang udah percaya. Masih Kalau beli percaya bumbu gitu tempat ya. saya paling halus bumbunya. Itu pokoknya saya intinya usaha lah gitu. Dari usaha apa aja saya jalan. Itu dagang. Ya, pedagang itu ya. Kopra juga nggak sih, Om? Iya jalan. Kopra Kopra, juga ya? areng. Arang juga. Areng juga saya areng. Arang batok gitu ya. Areng batok dibawa bosnya ke Semarang. Langsung ke Semarang. Semarang. Sama ngisi-ngisi pecel lele segala macam. Sate, ayam bakar, pecel lele. Pagelaran tuh ngambil arang sama saya. Udah terkenal banget Om Peri ini. Malah. Makanya emang dari semua dari bahan kelapa itu semuanya bisa kejual. Memang multifungsi banget emang kelapa Dari ini. ya saya bilang tadi kan dari yang muda sampai yang tua ada semua. Kalau Pohonnya juga laku. ya, pohonnya laku. Apa ini Makanya, namanya? Daunnya. Bisa dikatakan sih juragan tanah, juragan kebun kelapa. Ya kebun kelapa situ lebar sampai ke Palembang, Jambi sana. Waduh. Tapi saya cuma Gila ngambil banget. hasilnya aja, kelapanya aja. Kalau kebunnya tak kasihin orang. Saya nggak pernah urusin tuh kebun. Saya nggak butuh tanah kebunnya. Yang penting kelapanya ya. Kelapa nomor Saya satu. butuh buahnya. Nggak butuh kebunnya. Oke. Om, kan Om mulai bisnisnya dari pasar sampai sekarang juga tetap di pasar. Pasarnya pun pasar tradisional. Kalau Om melihat perkembangan pasar tradisional di masa era digital sekarang ini, apakah itu masih relevan perannya pasar tradisional? Saya sih masih megang pasar tradisional. Jadi masih sangat relevan, masih sangat dibutuhkan ya. Soalnya apa ya, tingkat daya belinya pun saya ya namanya saya langganan pasar tradisional sih. Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Jadi mereka tuh mau pesan-pesan pakai digital kayak sekarang mau online lah ya. Jadi sekarang tuh mungkin bingung. Ngerasa ribet mungkin ya. Oh. Lebih baik ibaratnya kita beli santan 5.000 mending ke pasar dekat. Langsung cashback gitu. Cashback. Nggak pakai uang goib lagi. Santannya bisa ditaker banyak dikit ya kan? Benar. Bisa nego langsung di tempat. Kalau kita jual ke Jakarta sih ya pakai uang goib. Transfer. Uang goib kan. Iya, uang goib. Kelihatan. Habis nggak ketahuan, hilang nggak ketahuan. Iya. Habis aja. Mati habis gue. Oh ya. Oke. Kan Om tadi sempat bahas juga udah ada karyawan. Nah, pernah nggak sih Om ngenalin Gentiaras ke karyawannya? Kan Om tadi udah merasakan banget manfaat Gentiaras. Pernah nggak nawarin untuk jadi anggota Gentiaras ke karyawan? Udah. Semua itu berarti karyawannya kan Om kalau kata info 5 ya karyawannya. Iya. Itu berarti udah jadi anggota. Udah semua, sampai di rumah juga semua. Sampai saya omongin gini sama saya, kalau mau nabung, udah nggak usah tempat lain, ke Gentiaras saja. Jangan bank-bank lain. Kalau bank-bank lain, hitungannya seperti ini nih. Kalau bank lain nih, kalau kita nabung di bank lain 100.000, 1 bulan 2 bulan itu uang habis. Uang kurang. Iya. Administrasi. Tapi kalau di Gentiaras, insya Allah walaupun sedikit,
kita pasti ada tambahan. Artinya karena kita emang koperasi Gentiaras kan emang ininya untuk maju bersama, ya semuanya kebagian. Iya. Jadi setiap kita mau nabung di Gentiaras tuh mau pola apa aja, insya Allah ada gitu, dapat gitu. Makanya mau buat stipendik nyata, buat tabungan haji nyata, semuanya tuh enak gitu. Mau beli rumah aja kalau bisa mah kredit sama Gentiaras langsung aja, lebih enak, lebih murah, lebih ringan. Nggak ada tekanan batin. Nggak ada tekanan batin aja. Intinya mah enak, asik-asik aja gitu. Yang penting mengikuti peraturan Udah, gitu semua aja ya. Udah saya omong semua, makanya di keluarga saya tuh semuanya lari ke Gentiaras semua. Makanya kalau bisa, kalau ada di Tanjung Karang aja, kayak bang-bang lain, kayaknya adik saya sekeluarga masuk Gentiaras semua. Dinantikan ya Om, nanti. Bener ya? Akan tiba saatnya. Akan tiba saatnya. Artinya koperasi nggak seperti koperasi yang lain gitu loh. Jadi tingkat kepercayaannya tuh tinggi banget. Karena emang mereka tuh ya membantu gitu, intinya kan membantu, bukan membebani. Mereka tuh membantu, Gentiaras membantu. Kalau bagi saya sih nggak tahu, untuk pemikiran yang lain saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Kalau bagi saya sih membantu banget. Makanya saya dari nabung dari bank mana-mana aja saya udah nggak mau lagi. Saya larinya apa aja ke Gentiaras semua. Walaupun apa ya, sedikit gitu. Tapi alhamdulillah artinya semuanya hasilnya udah kelihatan. Dari nggak punya apa-apa, sekarang walaupun mobil-mobilnya jelek juga, yang penting kan punya mobil. Dulu saya tuh mimpi aja enggak, buru-buru mimpi aja enggak, buru-buru menghayal punya mobil banyak, punya mobil 2. Ya setelah saya kerja sama Gentiaras, saya bisa punya kendaraan banyak. Walaupun cuma 2 bagi saya banyak, daripada nggak punya sama sekali gitu kan. Alhamdulillah. Mobil 2, motor 3 gitu ya. 4. Motor 4. Om Peri, anak 1, anak 2, anak 3. Ada pamer ini. Iya di Tapi dari Gentiaras sendiri ikut berperan nggak dalam menyekolahkan anak gitu? Kalau ya anak saya yang nomor 2. Jadi kemarin kan ngambil duit itu kan buat pendaftaran Masih masuk kuliah tahu SMA. SMK. Oh, SMK. SMK kan pendaftaran kan nggak salah 3,5 juta. Masih di Pringsewu aja Iya, SMK-nya. masih. Alhamdulillah sih. Nggak mau rencananya di pondok gitu, Om. Nggak mau Oh, nggak mau anaknya. lari dari jalur. Memang dia udah bisa mesin. Alhamdulillah udah habis motor 1. Alhamdulillah. bongkarin. Buat praktek langsung. Jadi dia belum masuk SMK, baru lulus SMP, masih SMP kelas 3 belum lulus. Motor 1 udah dibuka. Ya itulah, memang Om kalau anak cowok, Om. Jadi kalau temannya tuh mau dandan, ya sama anak saya, pretelin sama dia. Kalau saya mah bisa bongkar, nggak bisa masang, Om. Sama. Maut 10, mesti ketinggalan 2 kalau nggak 1. Alhamdulillah. Oke, Vicky, udah nggak kerasa ya kita ngobrol banyak banget Ya, sama udah Om lama Peri banget ini. ini. Gila, 2 jam loh. Dikulitin. Kalau Om Ferry kan tadi filosofi hidupnya kelapa. Jadi kalau Om Ferry ini diibaratkan sebagai kelapa, dibuka tuh dagingnya tulisnya Gentiaras. Dibuka keluar airnya tuh Gentiaras semua gitu. Kulitnya itu diselumbat. Apa diselumbat ini bahasa Indonesia apa ya? Iya apa ya, Bar? Dikupas. Jadi kupas itu set Begitu dikupas, Gentiaras. bunyi suara dari sabut kelapa itu kan gitu, Gentiaras. Oke. Gentiaras. Jadi biasanya anak buah karyawan saya juga semua yang tukang ngunduh-ngunduh juga, saya omong di Pegalaran tuh banyak loh. Iya. Yang ponakan saya sendiri aja, kalau saya Mbak Dila ya, Mbak Opri, Mbak Dila itu ya semua saya omongin semua apa adanya lah. Kamu nabung sama Gentiaras sana, rame-rame sana, saya bilang. Jadi kalau kita butuh apa-apa tuh enak. Yang penting kita intinya satu, niatnya benar, jujur, ada kemauan.
insya Allah kita jalan. Dan sesuai kebutuhan. Cuman kan jangan kemauannya banyak. Iya. Kemauannya banyak, pengen beli itu, minum ganti aras, tapi nggak usaha kan bingung. Iya. Kemauannya banyak tuh, tapi nggak usaha. Di zaman sekarang itu susah banget bedain kemauan sama kebutuhan. Iya. Benar banget. Om, sebelum kita closing nih Om, ada nggak Om kesan pesan kritik saran atau mungkin sepatah dua patah kata untuk Gentiaras? Iya. Maksudnya Ya kritik misalkan pelayanannya untuk dipertahankan atau mungkin gedungnya untuk diminta digedekan atau apa gitu. kalau saya sih kalau buat Gentiaras kayaknya udah cukup sih. Cukup ya. Karena semuanya dari nol sampai sekarang saya udah enak, udah nyaman gitu. Yang penting kalau kata saya dipertahankan pelayanan. Yang penting jangan kayak seperti bank lain itu, kalau ada yang telat dikit main sita aja gitu. Yang penting jangan, karena semuanya ada solusi terbaik itu pasti ada. Jadi kalau buat saya sih Gentiaras untuk saat ini ya pertahankan seperti ini. Cuma kalau ada ya tambahan sih ya alhamdulillah gitu ya. Kalau bagi saya ya udah cukup. Cukup Udah banget bagus. ya. Udah bagus banget. Karena bank lain aja seperti ini nggak ada. Yang sekuat Gentiaras ini nggak ada. Jadi kalau boleh disimpulkan, Om Peri ke Gentiaras itu kayak ibu-ibu rumah tangga nyari bumbu ke tempat Om Peri. Iya, kayak bener gitu. banget. Perumpamannya bagus itu Bang. Nah, kalau bisa kalau ada cabang di Tanjung Karang ya alhamdulillah. Boleh. Dikembangin lagi. Iya. Biar kalau bisa Sebander Lampung. Selampung, Amin, Sebander amin, Lampung. Selampung gitu. Amin. Ada Gentiaras. Dari semua penjuru Lampung tuh ada Gentiaras. Insya Allah semakin besar. Semoga Artinya kalau burung itu kalau ngelebarin sayap tambah lebar itu terbang semakin tinggi kan, semakin tinggi. semakin dia bisa luas Jangkauannya luas. jangkauan. Amin. Semoga doa Om Peri ini bisa terwujud ya. Amin. Ya ampun. Ya itu aja lah. Baik buruknya itulah sifat saya. Apa adanya. Oke Om Peri, makasih banget udah menemani kami kurang lebih 2 jam kayaknya ini ada ya. Kayaknya lebih sih Man. Wah, Mantep banget jam pokoknya. setengah lewat Iya. 70 menit. Jadi gimana Vicky? Jadi sekian tadi perbincangan dengan Om Ferry, salah satu anggota Gentiaras yang masih sangat setia dengan Gentiaras. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum jadi anggota atau mungkin beringinan menjadi anggota, silahkan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan terdekat Kopdit Gentiaras. Bisa dicari di www.kopditgentiaras.org. Di sana ada info alamatnya, cara pendaftaran dan lain sebagainya. Di sana udah komplit banget, tinggal dibuka websitenya, dibaca, dikepoin. Nah, di sana juga ada nomornya, bisa ditelepon, dihubungi lewat WA, begitu. Boleh di follow juga Instagramnya, Bener TikToknya, banget. di YouTube juga. Nanti ini tayang di YouTube, jadi di subscribe, tolong mohon subscribe-nya ya. Nanti ditaruh di bawah sini nih, bawah sini, biar editornya yang edit di sini. Gak apa-apa. Sama di sini juga. Nanti Intinya maju bersama Gentiaras. Oke, sampai bertemu di ronda selanjutnya. Wuh!